Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman mahasiswa dengan saya, Edi Sutanto. Dikarenakan kita tidak bisa bertatap muka, saya coba berinisiatif untuk membuatkan tayangan video ya berbasis PowerPoint sehingga teman-teman bisa menggunakannya untuk tetap belajar di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Baik, video kali ini saya akan membahas tentang pengujian substantif terhadap investasi. Kita tahu bersama salah satu akun yang ada di dalam laporan keuangan sebuah perusahaan bisa jadi terdapat akun investasi. Nah, bagaimana kita mengaudit akun ini? Tentu saja kita harus memahami dulu apa itu investasi, ya, sehingga nanti pemahaman kita sebagai auditor ketika mengaudit investasi itu menjadi lebih menyeluruh, memudahkan kita memahami perilakunya, perilaku akun tersebut, memahami kita bagaimana kita mengauditnya. Kita mulai dari pengertian dari investasi. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman uang atau aset di luar aktivitas normal perusahaan yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi, atau diharapkan aset itu bisa memberikan keuntungan ketika aset itu dikuasai oleh perusahaan kita. Ya. Bisa juga diartikan sebagai penundaan konsumsi saat ini ya, ke masa yang akan datang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Definisi investasi ini perlu kita pahami sebagai auditor sehingga kita tahu apa itu akun investasi yang terdapat dalam neraca perusahaan yang kita audit. Jadi saya ulangi, investasi itu adalah sesuatu penanaman aset di luar aktivitas normal perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Ya. Nah, biasanya aset-aset yang ditanamkan dalam investasi ini adalah aset-aset yang memang merupakan aset-aset yang idle atau tidak produktif di dalam perusahaan yang kita audit, dikarenakan perusahaan yang kita audit misalnya mengalami kelebihan likuiditas. Jadi mereka memiliki dana kas yang sangat besar yang melebihi kebutuhan optimum perusahaan. Tentu saja bagaimana menghitung kebutuhan optimum kas itu tidak akan kita bahas di dalam pembahasan bab ini karena itu sudah dibahas di mata kuliah lain. Tetapi saya ingin jelaskan bahwa investasi itu dilakukan biasanya ya untuk memproduktifkan ya dana-dana atau aset baik itu berupa uang kas maupun dalam bentuk misalnya aktiva lancar lainnya. Ya, di mana aset-aset tersebut adalah aset-aset yang melebihi kondisi optimum dari perusahaan yang sedang kita audit. Contohnya tadi kas, ya. Contohnya jadi kas. Jadi kalau ada perusahaan yang jumlah kasnya melebihi kebutuhan optimum atau dia punya over likuiditas yang terlalu, ini juga tidak baik buat perusahaan karena kita tahu bersama perusahaan itu didirikan untuk mengenerate keuntungan, ya. Dan kita tahu bahwa keuntungan itu tidak harus diperoleh oleh perusahaan dari aktivitas normalnya. Ya, aktivitas normal ini misalnya ada perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan cilok gitu ya.
karena dia memiliki uang kas yang terlalu banyak, maka kemudian uang kas itu dia tanamkan di sarana investasi, instrumen-instrumen investasi, misalnya ditanamkan di surat utang syariah, kemudian misalnya saham, ya, atau didepositokan di deposito syariah, ya, itu adalah bentuk-bentuk investasi. Jadi biasanya yang bertanggung jawab untuk mengelola bagaimana kelebihan likuiditas atau uang perusahaan itu adalah di bawah kendali direktur keuangan. Ya. Direktur keuangan biasanya diberi kewenangan untuk menilai apakah dana-dana yang idle di dalam perusahaan yang kita audit itu bisa diinvestasikan di luar perusahaan. Tetapi kita tahu mungkin saja di beberapa perusahaan punya aturan-aturan yang berbeda. Ya, bisa jadi harus diputuskan lewat dewan direksi misalnya, atau ada aturan-aturan lain. Tentu saja nanti kita sebagai auditor ketika memeriksa investasi ini merupakan investasi yang terotorisasi atau tidak, itu dengan melihat rekaman proses keputusan melakukan investasi dengan aturan yang digunakan untuk mengatur pembuatan keputusan itu. Nah, tentu saja setelah kita memahami apa itu investasi, kita juga harus paham kenapa investasi itu dilakukan. Jadi kita akan bahas tentang tujuan investasi. Yang pertama, sudah barang tentu seperti yang saya jelaskan di awal bahwa investasi itu tujuannya pasti untuk memperoleh keuntungan di luar aktivitas normal perusahaan. Ya. Keuntungan itu bisa berupa hasil misalnya obligasi syariah, bagi hasil dari deposito syariah, dividen ya dari saham-saham yang kita beli oleh perusahaan yang kita audit dibeli. Ya. Tetapi investasi juga tujuannya semakin hari semakin berkembang. Ya, salah satunya yang perlu juga dipahami oleh teman-teman mahasiswa adalah tujuan investasi itu kadangkala juga ditujukan untuk menguasai perusahaan lain. Ya, karena perusahaan itu yang kita kuasai, yang kita beli sahamnya, itu juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan yang kita. Ya, misalnya sebagai contoh begini, ada sebuah perusahaan otomotif misalnya, kemudian menginvestasikan kelebihan likuiditasnya untuk membeli saham perusahaan-perusahaan pembuat ban. Ya. Nah, selain untuk tujuan memperoleh keuntungan, ya, hal ini juga biasanya digunakan untuk mempengaruhi keputusan perusahaan ban yang dibeli sahamnya tadi agar bisa menjadi supplier, ya, ada perusahaan otomotif yang membeli sahamnya, ya, sehingga supply atau kebutuhan perusahaan otomotif itu akan ban sebagai pelengkap kendaraan yang diproduksinya itu terjamin kestabilannya di masa yang akan datang. Ya, itu tujuan investasi yang lain. Kemudian tujuannya juga tadi mengembangkan perusahaan. Ya. Jadi bisa jadi ada perusahaan-perusahaan yang misalnya dia perusahaan air minum, ya, perusahaan air minum besar, ya, pokoknya punya likuiditas yang bagus, berlebih, kemudian dia menginvestasikan kelebihan likuiditasnya untuk membeli perusahaan lain, ya, air minum lain, yang diharapkan dengan membeli perusahaan air minum lain, dia juga pada saat yang sama menguasai sumber-sumber air bersih yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang dia beli sahamnya, sehingga perusahaan dia menjadi memiliki penguasaan yang lebih besar, ya, terhadap sumber-sumber air bersih yang itu menjadi bahan baku pokok untuk memproduksi minuman kemasan, ya. Kemudian yang selanjutnya juga untuk menguasai pasar. Nah, ini berhubungan dengan yang ketiga. Jadi kalau kita sudah bisa
menguasai misalnya begitu banyak sumber-sumber air bersih, maka minuman kemasan pasar minuman kemasan dapat kita kuasai karena kita memiliki sumber produksi yang besar. Nah, menurut tujuannya, investasi itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama investasi jangka pendek. Ya. Pada investasi jangka pendek ini biasanya perusahaan-perusahaan menanamkan kelebihan likuiditasnya pada instrumen investasi yang diharapkan mampu dirubah kembali dalam bentuk uang itu dalam kurun waktu yang pendek atau kurang dari 1 tahun. Ya. Nah, biasanya ini adalah perusahaan-perusahaan yang kelebihan likuiditasnya tidak terlalu besar. Ya. Ini hanya perusahaan-perusahaan yang ingin mengoptimalkan jumlah uangnya, ya, jumlah kelebihan likuiditasnya itu agar tetap produktif. Tetapi pada saat yang sama sebenarnya perusahaan ini membutuhkan kelebihan likuiditas itu dalam jangka pendek. Nah, ini biasanya ditanamkannya di pasar-pasar investasi jangka pendek, ya, misalnya di obligasi atau deposito jangka pendek gitu ya. Kemudian yang kedua adalah investasi jangka panjang. Ya. Nah, tujuannya ini biasanya adalah untuk mendapatkan bukan selisih harga antara harga beli saat beli dan saat jual. Ya. Biasanya investasi jangka panjang itu adalah tujuannya untuk mendapatkan pendapatan bagi hasil, ya, atau dividen, atau tadi yang saya bilang di penjelasan awal untuk penguasaan jangka panjang terhadap perusahaan-perusahaan yang sahamnya, ya, itu dikuasai oleh perusahaan kita. Ya. Nah, ketika kita memahami dua tipe investasi ini, nanti kita akan lihat bahwa di dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang kita audit nantinya itu kita bisa membedakan klasifikasi ini, karena memang menurut prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, memang dua tipe investasi ini memang ketika dilaporkan di dalam neraca harus dipisah laporannya. Teman-teman sebagai auditor tentu kita harus memahami bagaimana prinsip-prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, karena kita mengaudit perusahaan Indonesia. Nanti kalau kita mengaudit di perusahaan di negara lain, maka kita harus memahami prinsip-prinsip akuntansi yang mengatur bagaimana akun investasi itu harusnya dilaporkan di neraca. Ya, bagaimana akun investasi itu harusnya dikelola secara akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Ya, yang pertama, investasi itu harus disajikan secara terpisah di neraca sesuai dengan tujuannya. Tadi yang saya bilang, karena ada investasi jangka panjang, jangka pendek, maka di neraca itu harus dipisahkan, ya, penyajiannya. Ya, jadi ada dua akun, ada akun investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Ya. Nah, sementara investasi jangka pendek, ya, disajikan nilainya di neraca itu pada nilai saat ini, saat dilaporkannya, ya, atau pada nilai pasarnya. Ya. Sementara kalau investasi jangka panjang disajikan di neraca pada nilai perolehannya atau kos perolehannya. Ya. Ya. Harus dicantumkan pengungkapan yang cukup jika investasi jangka pendek atau jangka panjang itu misalnya dijadikan sebagai jaminan atau borg, ya, ketika perusahaan yang memiliki instrumen investasi itu misalnya meminjam uang di bank, ya. Kemudian investasi dalam perusahaan afiliasi dan dalam non konsolidasi perusahaan-perusahaan non konsolidasi harus disajikan secara terpisah dari investasi lain dan harus dicantumkan penjelasannya yang cukup mengenai sifat hubungan antar perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi itu. Jadi apa itu perusahaan konsolidasi tidak perlu dibahas di mata kuliah ini karena itu dipelajari di akuntansi keuangan lanjutan 1 dan 2, ya.
Jadi ini kita belajar prinsipnya aja sebagai auditor karena kita akan memeriksa akun ini. Obligasi atau saham yang dikeluarkan oleh klien kita atau perusahaan yang kita audit dan itu misalnya kemudian karena kelebihan likuiditas dia beli kembali sehingga menjadi treasury bond atau treasury stock, ya, atau disimpan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tujuan-tujuan tertentu, ini juga harus dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Prinsip akuntansi selanjutnya yang berkaitan dengan investasi adalah jika investasi bukan merupakan sumber pendapatan utama perusahaan, artinya investasi itu bukan bisnis utama perusahaan, maka penghasilan yang timbul dari kepemilikan investasi tersebut harus dilaporkan dalam penghasilan di luar usaha, ya. Selanjutnya, jika penghasilan bunga dan penghasilan dividen misalnya jumlahnya kedua-duanya material, maka keduanya harus disajikan secara terpisah, dilaporkan dalam akun yang terpisah. Ya. Laba atau rugi akibat penjualan investasi jangka pendek yang jumlahnya material, ya, harus disajikan secara terpisah di dalam laporan rugi laba kalau kita punya beberapa instrumen investasi. Laba rugi yang timbul dari transaksi antar perusahaan, ya, yang belum direalisasikan hubungannya dengan perusahaan tadi, dengan induk dan anak perusahaan, maka hal ini harus dieliminasikan, ya. Artinya tidak boleh dilaporkan. Yang selanjutnya, laba atau rugi yang timbul dari transaksi yang bersangkutan dengan saham yang dikeluarkan sendiri oleh perusahaan tidak boleh diperhitungkan dalam perhitungan rugi laba perusahaan. Nah, sebagai auditor, ketika kita melakukan audit, tentu saja kita harus memahami kenapa kita melakukan audit terhadap sebuah akun. Ya. Dalam hal ini, untuk bab ini adalah bagaimana tujuan audit, ya, terhadap akun investasi. Ya. Jadi ini yang kita bahas ini adalah tujuan pengujian audit substantif, ya, terhadap investasi. Yang pertama, untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang berhubungan dengan investasi. Kita tahu catatan-catatan investasi ini yang mendasari dilaporkannya nilai yang dilaporkan dalam neraca, ya. Nah, kita perlu menguji keandalannya, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi ini supaya kita yakin bahwa nilai investasi yang dicantumkan di neraca adalah benar, ya, secara akuntansi. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo investasi itu mencerminkan, ya, hak, ya, klien pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan investasi selama kurun waktu yang diaudit, ya. Jadi ini untuk menguji hak dan kepemilikannya selama tahun yang diaudit. Yang ketiga, untuk membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit, ya, dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca, ya. Jadi kita tahu bersama bahwa angka yang di neraca itu adalah merupakan kumpulan interaksi dari transaksi-transaksi yang dicatat di dalam buku besar, ya, yang kemudian saldo akhir buku besar pada tanggal neraca itulah yang kemudian dilaporkan di neraca, ya. Membuktikan bahwa investasi yang dilaporkan di neraca merupakan milik klien. Nah, ini kita harus runut ke bukti-bukti transaksinya. Membuktikan kewajaran penilaian investasi. Nah, ini tadi karena di investasi jangka pendek, ya, salah satunya kita harus melaporkannya pada nilai yang dapat direalisasikan pada tanggal neracanya.
Kemudian membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan investasi di neraca. Ini berhubungan dengan apakah investasi yang dilaporkan di neraca itu sudah berpedoman atau sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip akuntansi berterima umum yang berlaku di negara. Oke, setelah kita paham prinsip-prinsip akuntansi yang berhubungan dengan investasi, sekarang bagaimana kita menyusun program auditnya? Ya, menyusun program audit sudah kita ketahui bersama bahwa ketika kita melakukan pengujian substantif, biasanya auditor itu melakukan 3 langkah besar pengujian, ya. Yang pertama melakukan prosedur audit awal, ya. Kemudian melakukan pengujian analitik, ya, pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap akun rinci dan pengujian terhadap penyajian dan pengungkapan. Baik teman-teman, sebelum membuktikan apakah saldo investasi yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya, di neraca yang kita periksa, apakah sesuai dengan investasi yang benar-benar ada pada tanggal neraca, ya, auditor harus melakukan rekonsiliasi antara informasi investasi yang dicantumkan di neraca, dilaporkan di neraca, dengan catatan-catatan akuntansi yang mendukung informasi mengenai investasi tersebut. Rekonsiliasi ini penting dilakukan agar auditor memperoleh keyakinan bahwa informasi investasi yang dilaporkan di neraca didukung oleh catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, auditor melakukan 6 langkah prosedur audit. Di antaranya yang pertama, melakukan pengusutan terhadap saldo, ya, investasi yang tercermin, ya, yang tercantum di neraca ke saldo akun investasi yang bersangkutan ke dalam buku besarnya, ya. Kemudian hitung kembali saldo akun investasi di buku besar dengan memperhatikan pergerakan akunnya, ya. Usut saldo awal akun investasi, ya, ke kertas kerja tahun yang lalu. Jadi kita tahu bersama saldo akun investasi 1 Januari itu adalah saldo akun investasi 31 Desember tahun sebelumnya. Ya, sehingga kita perlu mencocokkan apakah saldo di awal buku besar tahun yang kita audit itu sama dengan saldo akhir tahun sebelumnya. Ya. Kemudian lakukan review terhadap mutasi luar biasa, ya, baik itu dalam jumlah maupun sumber posting dalam akun investasi, ya. Usut posting pendebitan pengkreditan akun utang usaha ke jurnal yang bersangkutan. Lakukan rekonsiliasi, ya, jika investasi ini punya buku-buku pembantu, ya, yang untuk mencatat pergerakan pada investasi-investasi tertentu. Program audit yang kedua adalah auditor harus melaksanakan prosedur analitik, ya. Pada tahap pengujian substantif terhadap investasi, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bagaimana kondisi investasi klien dan untuk menemukan bidang-bidang yang membutuhkan perhatian lebih khusus, ya. Nah, biasanya dalam pengujian analitik ini kita menggunakan angka-angka rasio, ya. Angka rasio yang biasa digunakan misalnya adalah rasio investasi dengan total aktiva, ya. Kemudian rate of return dari tiap-tiap instrumen investasi yang dimiliki oleh perusahaan yang kita audit, ya. Setelah kita menemukan angka-angka rasio, melakukan perhitungan angka-angka rasio, maka kita akan membandingkannya dengan angka-angka harapan auditor
Ya, biasanya ini dengan menggunakan angka-angka rasio historis tahun yang lalu, bisa juga menggunakan rasio rata-rata industri, ya, di mana yang satu tipikal dengan industri klien kita. Kemudian juga bisa juga dengan rasio-rasio yang sudah dianggarkan di awal tahun oleh tim manajemen perusahaan. Pengujian selanjutnya yang perlu dilakukan oleh auditor dalam ketika melakukan pengujian terhadap akun investasi adalah melakukan pengujian terhadap transaksi rinci. Kita tahu bersama keandalan saldo akun investasi itu sangat ditentukan oleh catatan keterjadian transaksi yang menambah atau mengurang akun investasi tersebut. Ya. Oleh karena itu, auditor harus melakukan pengujian terhadap transaksi rinci yang mendebit dan atau mengkredit, mengurang atau menambah akun yang sedang diperiksanya itu. Di samping itu, auditor juga ketika menguji keandalan saldo akun investasi, auditor juga harus memperhatikan ketepatan pisah batas atau kebijakan cut off yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang terjadi di sekitar tanggal neraca. Ya. Tujuannya adalah untuk memastikan pemisahan yang tegas antara transaksi-transaksi yang harus dilaporkan di tahun yang audit, di tahun yang diaudit, atau transaksi-transaksi tersebut harus dilaporkan di tahun setelahnya. Ya, langkah-langkahnya kita harus memeriksa dokumen-dokumen investasi, ya, bisa juga dengan melakukan perhitungan rugi laba atas investasi yang dipegang oleh perusahaan klien kita, ya. Kemudian memeriksa dokumen-dokumen pendukung transaksi, ya, atas pembelian atau penjualan surat berharga. Pengujian selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah pengujian terhadap saldo akun rinci investasi. Ya. Kita tahu saldo sebuah akun itu berisi berbagai asersi, ya. Baik itu keberadaan, kelengkapan, penilaian, hak dan kewajiban yang harus diuji kewajarannya oleh auditor melalui pengujian terhadap saldo akun rinci. Titik berat dari prosedur audit yang digunakan auditor dalam pengujian terhadap saldo akun rinci adalah pemeriksaan bukti-bukti pendukung, ya, pengusutan berapa jumlah investasinya, terdiri dari apa saja, bukti-buktinya, surat sertifikat surat berharganya ada di mana, ya, pengamatan, dan juga jika memungkinkan auditor melakukan konfirmasi, ya, terhadap instrumen-instrumen investasi yang surat sertifikatnya dipegang oleh pihak lain, ya, bisa jadi misalnya digunakan sebagai jaminan dan lain-lain, ya. Kemudian auditor juga harus melakukan rekonsiliasi antar berbagai saldo instrumen-instrumen investasi yang dimiliki oleh perusahaan klien yang sedang diperiksa. Pengujian terakhir adalah kita melakukan pengujian terhadap penyajian dan pengungkapan yang digunakan oleh
perusahaan klien kita dalam ketika melaporkan akun investasinya di neraca. Ya, ini kita membandingkan penyajian dan pengungkapannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku atau berterima umum di mana perusahaan itu berada. Nah, saya pikir demikian teman-teman, sekilas tentang pengujian substantif terhadap akun investasi. Jadi yang saya jelaskan ini tentu saja banyak kekurangannya, mungkin juga ada kesalahannya. Teman-teman harus memverifikasinya dengan membaca referensi-referensi buku-buku sumber, ya, sehingga teman-teman mendapatkan pemahaman yang lebih baik, lebih luas dan lebih lengkap. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.